Produsen otomotif Tesla memberikan Elon Musk paket saham baru senilai sekitar 29 miliar dolar Amerika. Pemberian 96 juta saham baru tersebut dilakukan untuk menghormati paket kompensasi Musk yang diberikan pada tahun 2018 lalu. Produsen kendaraan listrik Tesla memberi paket saham senilai sekitar 29 miliar dolar Amerika kepada Elon Musk selaku pemilik perusahaan. Pemberian saham baru ini bertujuan untuk mempertahankan Musk di posisi teratas perusahaan di saat Tesla tengah menghadapi transisi bisnis dari manufaktur otomotif menjadi robot taksi dan robot humanoid. Tesla mengumumkan pemberian 96 juta saham baru sebagai langkah awal dan bentuk good faith untuk menghormati paket kompensasi Musk tahun 2018 senilai lebih dari 50 miliar dolar Amerika. Namun paket kompensasi ini dibatalkan oleh pengadilan Delaware pada tahun lalu karena dinilai cacat dalam proses persetujuan dewan serta dianggap merugikan pemegang saham. Akan tetapi, Musk telah mengajukan banding pada Maret 2025 dan menuding hakim pengadilan tingkat rendah membuat sejumlah kesalahan hukum dalam keputusan tersebut. Dan rencana kompensasi jangka panjang yang baru akan diajukan ke pemungutan suara pada rapat tahunan pemegang saham Tesla pada 6 November mendatang. Berbagai sumber ada di channel. Tesla menghadapi tekanan berat di pasar kendaraan listrik China, di mana produsen lokal seperti BYD dan Xiaomi mulai mendominasi yang menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan Tesla. Tesla hanya mencatatkan penjualan 64.285 unit kendaraan di China pada bulan Juli 2025. Angka ini turun 31% dibandingkan bulan sebelumnya dan menjadi penurunan bulanan ketiga berturut-turut bagi produsen asal Amerika tersebut. Pabrikan lokal seperti BYD dan Xiaomi semakin agresif dengan produk yang lebih murah dan inovatif. BYD sendiri berhasil menjual mencapai 250.000 unit di bulan yang sama, memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik di Tiongkok. Meski Model 3 dan Model Y tetap menjadi andalan Tesla, model-model tersebut kini kesulitan bersaing dari segi harga dan fitur dengan lini kendaraan baru buatan lokal yang lebih disesuaikan dengan preferensi konsumen China. Kondisi ini menempatkan Tesla pada posisi sulit di Asia. Selain harga dan inovasi, faktor nasionalisme konsumen juga dianggap berkontribusi terhadap anjloknya angka penjualan mereka. Tesla kini harus melakukan langkah strategis untuk merebut kembali pasar di China. Di tengah persaingan ketat dan dominasi pabrikan lokal, inovasi dan penyesuaian harga menjadi kunci kelangsungan bisnis mereka di Asia. Berbagai sumber ada di channel. Volvo melaporkan penurunan penjualan global sebesar 14% year on year pada Juli 2025. Produsen mobil asal Swedia ini hanya mengirimkan 49.273 kendaraan, menandai kontraksi bulanan berturut-turut. Volvo melaporkan penurunan penjualan global sebesar 14% year on year pada Juli 2025. Penurunan terjadi di tengah melemahnya kinerja kendaraan listrik Volvo. Penjualan mobil listrik murni anjlok 26% menjadi 10.511 unit, sedangkan hibrida plug-in turun 21% menjadi 11.461 unit. Secara total, model elektrifikasi hanya menyumbang 45% dari penjualan bulan lalu, turun dari 51% pada Juli tahun lalu. Meski penjualan turun, XC60 tetap menjadi model terlaris Volvo dengan 16.813 unit, naik dari 15.577 unit tahun lalu. Model CX-40, EX40 menyusul dengan 12.087 unit, turun dari 13.818 unit, sementara penjualan XC90 turun menjadi 7.266 unit, dari 8.146 unit pada periode yang sama tahun lalu. Adapun tren penurunan ini telah terjadi sejak awal tahun. Pada Juni penjualan global Volvo turun 12% menjadi 62.858 unit. Penurunan serupa terjadi pada Mei dan April masing-masing 12% dan 11%, serta Maret yang turun 10% menjadi 70.737 unit. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pasar mobil listrik di Amerika Serikat menunjukkan tren positif menjelang akhir masa insentif. Honda Prologue dan Hyundai Ioniq 5 mencetak rekor penjualan tertinggi pada bulan Juli. Honda mencatatkan lonjakan penjualan untuk SUV listrik terbarunya Prologue yang berhasil terjual lebih dari 4.000 unit selama Juli. Angka ini menjadi pencapaian tertinggi sejak peluncurannya awal tahun. Hyundai juga menikmati lonjakan penjualan untuk Ioniq 5 yang mencatat rekor 7.500 unit terjual di bulan yang sama. Peningkatan ini dipicu oleh insentif pajak federal yang akan segera berakhir.
Konsumen berbondong-bondong membeli EV sebelum insentif pajak sebesar $7.500 Amerika berakhir. Hal ini menciptakan lonjakan permintaan di tengah ketidakpastian regulasi energi hijau di Amerika Serikat. Meskipun insentif akan dihentikan, tren penjualan kendaraan listrik tetap menunjukkan pertumbuhan. Produsen kini fokus pada pengembangan infrastruktur pengisian daya dan varian kendaraan yang lebih terjangkau. Meski insentif akan segera berakhir, lonjakan penjualan Honda dan Hyundai menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Bagi sumber ADX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Sektor perbankan kian gencar memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan. Ya, salah satu langkah strategis datang dari Standard Chartered yang kini resmi menggandeng Alibaba Cloud dalam pengembangan AI untuk layanan keuangan. Standard Chartered resmi menjalin kemitraan dengan Alibaba Cloud untuk mempercepat adopsi kecerdasan buatan di sektor perbankan. Kolaborasi ini menandai sinergi antara industri keuangan dan teknologi dalam mendorong inovasi layanan. Kemitraan ini akan memungkinkan Standard Chartered mengakses ekosistem teknologi Alibaba Cloud untuk mempercepat pengembangan solusi digital, terutama dalam bidang keamanan cyber, analisis data, dan layanan berbasis AI. Penerapan teknologi AI diharapkan akan mendongkrak efisiensi operasional serta meningkatkan pengalaman nasabah, khususnya dalam layanan digital lintas negara yang lebih canggih dan terpersonalisasi. Bagi Alibaba, kerjasama ini merupakan peluang untuk memperluas dominasi cloud computing dan AI di sektor keuangan global, sekaligus membuktikan potensi teknologi Tiongkok dalam mendukung infrastruktur ekonomi digital dunia. Kolaborasi antara Standard Chartered dan Alibaba Cloud mencerminkan arah baru dalam dunia keuangan digital. Sebagai sumber ADX Channel. Penggemar layanan streaming musik harus waspada karena apa, Fajar? Ya, karena Spotify baru saja mengumumkan bahwa tarif langganan premium akan naik mulai bulan September. Spotify menyatakan bahwa harga paket individual premium akan meningkat dari 10,99 euro menjadi 11,99 euro per bulan mulai September 2025 di sebelah wilayah global, termasuk Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pasar Amerika Serikat dan Kanada tidak termasuk dalam kenaikan harga kali ini. Spotify menyatakan bahwa sebagian besar kenaikan ini untuk menjelaskan tarif Global Rest of World dengan tingkat harga yang sebelumnya sudah berlaku di Amerika Serikat. Keputusan ini bagian dari strategi Spotify untuk memperkuat profitabilitas dan meningkatkan ARPU atau Average Revenue Per User. Meskipun tercatat pertumbuhan pengguna premium mereka masih menghadapi kerugian kuartal terkait pajak atas kompensasi pegawai. Spotify mengaitkan kenaikan ini dengan pengembangan fitur baru seperti audio lossless hi-fi, pengalaman kustomisasi AI, dan ekspansi konten video dan podcast. Rencana peluncuran tier super premium dijadwalkan akhir tahun 2025 dengan tambahan biaya sekitar $6 per bulan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, band Fuji Jepang Kroi membuat gebrakan unik dalam produksi video klip terbarunya. Ya, alih-alih menggunakan kamera profesional, mereka justru memanfaatkan puluhan perangkat iPhone. Kroi memanfaatkan total 40 unit iPhone 15 Pro untuk merekam video musik mereka yang berjudul Hyper. Konsep pengambilan gambar menggunakan teknologi smartphone ini dilakukan secara simultan dari beberapa sudut. Menampilkan visual yang dinamis dan futuristik, pengambilan gambar berlangsung di sebuah ruangan penuh cermin, menciptakan ilusi visual berlapis yang diperkuat dengan efek gerakan 360 derajat. Tim produksi menyatakan bahwa iPhone 15 Pro digunakan karena kemampuan merekam proses 4K dan kemudahan sinkronisasi multikamera. Apple Jepang turut mendukung proyek ini sebagai bagian dari promosi teknologi kameranya. Proyek ini bukan hanya soal musik, tapi juga membuktikan bagaimana perangkat konsumen seperti iPhone dapat menjelma menjadi alat produksi profesional. Respon dari warganet dan penggemar cukup antusias, banyak yang memuji pendekatan eksperimental ini dan menyebut Kroi sebagai pionir dalam menggabungkan musik dan teknologi secara kreatif. Dengan kolaborasi antara kreativitas musik dan kecanggihan teknologi, Kroi membuktikan bahwa produksi kelas atas kini bisa dilakukan dengan perangkat yang ada di genggaman kita sehari-hari. Dan inilah masa depan industri kreatif digital. Berbagai sumber IDX Channel.
Jurassic World Rebirth terus merajai box office dengan penjualan tiket menembus 750 juta US dollar dalam akhir pekan. Film ini menjadi salah satu dari 3 film Hollywood tahun ini yang berhasil melampaui capaian tersebut. Universal sukses meribut serial prasejarah melalui Jurassic World Rebirth yang dibintangi Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, dan Mahershala Ali diminati banyak orang. Dalam 5 minggu penayangan, film ini meraup total 766 juta US dollar secara global. Capaian ini menempatkannya sejajar dengan Lilo & Stitch dari Disney dan A Minecraft Movie dari Warner Bros. yang sama-sama tembus di atas 750 juta US dollar. Pendapatan luar negeri menyumbang 448 juta US dollar dari total pendapatan global. Britania Raya dan Irlandia menyumbang 42 juta US dollar, Meksiko 34 juta US dollar, dan Jerman 28 juta US dollar. Antusiasme penonton internasional dinilai menjadi faktor utama laju positif film ini. Meski meraih sukses, film terbaru ini masih harus mengejar prestasi trilogi sequel sebelumnya yang dibintangi Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard. Setiap film dalam trilogi itu berhasil menembus 1 miliar US dollar secara global. Pencapaian tersebut jadi target besar bagi Jurassic World Rebirth di pekan-pekan mendatang. Berbagai sumber ada Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Oyong dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.